Oke, gimana sih caranya kita bisa membangun sebuah platform keamanan cyber yang nggak cuma kuat, tapi juga bisa kita percaya 100%? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita kulik bareng hari ini. Kita akan intip cetak biru dari Cyber Trust, sebuah platform yang dirancang untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman cyber dengan sebuah pendekatan yang, ya bisa dibilang, fundamental, mengintegrasikan hukum dan etika sejak awal pembangunannya. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bahas soal tantangan utamanya, yaitu gimana menyeimbangkan antara kepatuhan dan keamanan. Lalu kita akan lihat prinsip kunci di baliknya, yaitu arsitektur yang fleksibel. Dan terakhir, kita akan bedah gimana proses etika sejak awal itu benar-benar diwujudkan dalam desain platform ini. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Ada dua konsep penting yang harus dan benar-benar harus bekerja sama dengan sempurna. Kalau enggak, sistem keamanan secanggih apapun bisa jadi nggak efektif atau bahkan nggak etis. Nah, di sini kita bisa lihat dua hal yang sering kali dianggap terpisah, keamanan dan kepatuhan. Keamanan itu soal gimana melindungi sistem dari hacker, kan? Sementara kepatuhan itu soal mengikuti aturan. Tapi di sini keduanya dilihat sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Coba deh bayangin, sebuah platform bisa aja super aman, temboknya tebel banget, tapi ternyata cara kerjanya melanggar hukum privasi. Wah, itu sih sama aja menciptakan risiko baru, kan? Makanya keduanya harus selaras. Jadi pas kita ngomongin kepatuhan, ini cakupannya luas banget. Bukan cuma soal undang-undang formal yang kaku, tapi juga menyangkut norma-norma etis, standar di masyarakat, dan tentu saja isu yang paling sensitif buat kita semua, privasi. Nah, ini dia tantangan berikutnya. Aturan dan ancaman itu kan selalu berubah ya. Terus gimana caranya satu platform bisa terus relevan dan patuh? Nah, disinilah prinsip kunci ini masuk. Pertanyaan ini penting banget. Karena kebutuhan kepatuhan itu nggak bisa dipukul rata. Aturan yang berlaku untuk mendeteksi ancaman di sektor keuangan misalnya, pasti beda jauh dengan aturan untuk sektor kesehatan atau pemerintahan. Jadi, nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua. Dan ini dia jawabannya, arsitektur yang fleksibel. Jadi, alih-alih membangun sistem yang kaku kayak beton, platform ini dirancang lebih mirip kayak bunglon. Dia bisa beradaptasi. Kemampuan inilah yang memungkinkan sistem untuk menyesuaikan diri dengan berbagai aturan hukum, etika, dan privasi yang berbeda-beda, memastikan platformnya tetap patuh apapun skenario penggunaannya. Keren kan? Oke, idenya keren, fleksibel, tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, ini bukan sesuatu yang ditambahkan di akhir sebagai hiasan. Justru ini adalah inti dari proses pengembangan platform itu sendiri. Ini dia resep rahasianya, sebuah siklus 3 langkah yang menanamkan etika dari awal sampai akhir. Pertama, saat penetapan persyaratan, kepatuhan itu sudah jadi salah satu bahan utama, bukan cuma soal fitur teknis. Kedua, selama proses desain dan pengembangan, ada tinjauan hukum dan etika secara terus-menerus. Dan terakhir, setelah jadi, ada validasi sistem untuk memastikan produk akhirnya benar-benar memenuhi semua standar yang sudah ditetapkan. Dan komitmen ini beneran serius loh. Sumbernya menegaskan bahwa ada mitra ahli yang memang berdedikasi di bidangnya yang dilibatkan di sepanjang proses, dari awal banget sampai validasi akhir. Jadi ini bukan sekedar checklist internal, tapi sebuah kolaborasi mendalam untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Jadi poin utamanya adalah ini, untuk platform seperti Cyber Trust, keamanan dan etika itu bukan fitur tambahan yang bisa diinstal belakangan. Keduanya adalah fondasi tempat segalanya dibangun. Kepercayaan itu nggak datang secara kebetulan. Ia harus dirancang dengan sengaja sejak awal. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup. Seiring teknologi jadi makin cerdas dan makin terintegrasi dalam hidup kita, proses untuk mendefinisikan aturan main etisnya jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Ini bukan lagi cuma pertanyaan untuk para developer, tapi juga untuk kita semua.